Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat pembelajaran, baik itu pembelajaran tatap muka atau daring, yang interaktif, kolaboratif, aktif, reflektif, dan inovatif, ya, dimana kita nanti bisa merancang atau mendesainnya sehingga sesuai dengan pembelajaran di ada 21, yang mana semua unsur yang sudah saya sebutkan tersebut patut dimiliki dan ditumbuh kembangkan di pembelajaran untuk siswa dan gurunya. Nah, di sini saya mencontohkan menggunakan Google Slide dan Edge-on Field Deck, karena dengan ini kita bisa melakukan presentasi, ya, ditunjang dengan misalnya Google Meet atau video konferensi. Ini bisa membantu melihat, memantau pembelajaran yang real time, ya, yang sedang berlangsung, ya. Jadi kelebihannya yang pertama, kita bisa menampung pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyaknya, karena siswa nantinya diminta untuk menuliskan pertanyaan yang muncul, ya. Berikutnya, siswa juga nanti bisa mendapatkan laporan hasil pembelajaran tersebut untuk masing-masing siswa, dan mereka hasilnya dari pembelajaran tersebut bisa kita masukkan ke sebuah galeri atau lab atau museum atau perpustakaan di kita untuk tugas terbaik di Google Slide. Baik, langsung kita praktekkan. Yang pertama, kita buka Google Slide-nya, lalu kita siapkan slide-slide yang akan kita presentasikan, ya, sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Oke, jika sudah selesai slide-slide yang akan kita tampilkan, termasuk di dalamnya berisi video, berisi gambar, foto, dan lain sebagainya. Jika sudah selesai, maka kita akan memulai untuk membuat slide ini interaktif. Nah, di sini saya sebelumnya sudah menyiapkan slide-slide-nya yang sederhana saja, ya. Langsung kalau sudah siap, kita interaktifkan masing-masing slide ini. Maksud interaktifnya, nantinya dari setiap slide bisa kita buat tindak lanjutnya, misalnya berupa pertanyaan ataupun bisa berupa soal, ya. Baik, kita gunakan add-on. Jadi di menu add-on, jika sudah kita buat semua slide, kita klik add-on, nanti di situ ada Field Deck Google Slide add-on, kita klik open, maka akan terbuka jendela seperti ini, ya, Field Deck. Nah, untuk membuat masing-masing slide ini ada pertanyaan atau tindak lanjut, tinggal kita klik atau aktifkan di slide mana, terus kita pilih. Di sini ada muncul pilihan teks, ya. Berarti kalau teks ini untuk membuat pertanyaan, ya. Jadi nanti akan muncul, jika ini sudah kita bagikan, presentasikan kepada siswa, nanti muncul di siswanya di samping slide-nya itu ada pertanyaan yang ada pertanyaan yang muncul sesuai slide dan mereka harus menjawabnya. Begitu juga yang pilihan ganda, nanti misalnya di dalam slide tersebut akan muncul slide-nya dan pertanyaannya berupa pilihan ganda yang harus dijawab. Begitu juga nomor dan alamat URL atau website. Untuk draw dan downloadable, ini akses premium, ya, yang harus
bayar ya, termasuk menambahkan audio ke slide ya. Baik, itu caranya. Nah, nanti kalau sudah dibuat, kalau jenis pertanyaannya apa, nah di sini muncul student menuliskan jawabannya. Nah, ini jangan dihapus ya. Ini jangan dihapus untuk menandakan siswa akan bahwa slide ini isi pertanyaannya adalah tulisan. Nah, yang kedua ini isi pertanyaannya adalah option pilihan ganda. Begitu seterusnya ya. Saya contohkan satu saja, misalnya di slide ini kita buat pertanyaannya apa, misalnya pilihlah salah satu jawaban yang benar ya, salah satu jawaban yang benar. Di sini kita buat semacam gambar ataupun narasi ataupun terserah. Nanti di slide ini yang aktif ini kan slide 7, yang ini kita tambahkan misalnya pilihan ganda. Kita klik ikon ini, maka nanti muncul optionnya yang harus kita isi atau pilihannya ya, ABCD-nya yang harus kita isi saja nanti apa ini apa ya. Kita update slide. Nah, ini sudah terupdate, nanti muncul di bawahnya adalah keterangan tipe atau jenis pertanyaannya. Nah, kalau ini ABC berarti siswa memilih option. Nah, kita hapus saja karena ini untuk contoh. Kita hapus, kita klik dan slide juga kita hapus ya. Enggak kita gunakan ya. Nah, baik, kita mulai dari awal slide ya. Ceritanya kita sudah siap, sudah jadi slide-nya, tinggal kita akan memulai pelajaran. Untuk memulai pelajaran ya, kita aktifkan siswanya melalui Vicon, baik itu Google Meet ya. Nah, kita misalnya gunakan Google Meet atau Zoom, nanti kita mulai start lesson ya. Nanti di Google Meet itu ya bisa kita juga berinteraksi dan berdiskusi. Nah, di slide ini adalah medianya yang sudah kita rancang, kita desain, kita siapkan. Karena kalau tidak ada rancangan atau apa yang akan kita bahas, ini nanti sulit ya untuk ketercapaian atau untuk memantaunya. Nah, kita klik saja start lesson. Tutup dulu ini apa. Baik, ada gangguan. Kita start lesson. Nah, ini sudah mulai. Nah, kalau saya belum membuat akun, maka disuruh kita minta melengkapi dulu akunnya yang free ya. Oke, kita isi saja. Jadi add-onnya sudah harus kita install atau terpasang di Google Slide-nya, namanya Facebook. Nah, kita login with Google. Nah, ini sudah login sebagai apa? Sebagai guru ya. Teacher. Kita gunakan cara daftarnya authorize with Google ya. Meminta persetujuan dari kita, masukkan akun Google-nya ya. Pilih akun kita, tunggu, kita izinkan. Ini sudah masuk ke halamannya. Ini
tinggal selangkah lagi, masukkan kode sekolah, misalnya kode pos sekolah. Sudah, kita connect to my school. Nah, ini sudah tinggal kita start presentasi. Ini kalau untuk premium ya, tapi ini berbayar ya, aksesnya unlimited ya. Kalau mau mencoba boleh untuk trial selama 30 hari ya. Kita start saja langsung presentasinya. Sudah meluncur. Nah, ini kita oke kan, masih ya, ikuti saja ya yang diminta untuk login dan registernya ya. Ini sedang diluncurkan, disiapkan. Ini kita harus dapat dulu. Nah, ini adalah kode joinpd.com yang harus diketikkan di siswa ya, dengan nama situs ini, link ini ya, katakanlah link, dan kode ini, maka siswa bisa masuk ya. Ini masih sedang menunggu siswa masuk. Nah, ini bisa kita pindahkan jendela ini ke classroom proyektor, jadi siswa bisa menghubungkan ke presentasi ya. Atau bisa juga kita berikan siswa link ya. Ini untuk membuka dashboard gurunya ya. Ini kita give student link sudah di copy ya. Nah, saya akses dengan akun lain sebagai siswa. Saya berperan berpura-pura sebagai siswa. Di sini saya pastikan ini, paste, saya masuk. Oke. Untuk memulai presentasi tadi, jadi harus ada satu dulu siswa atau peserta untuk masuk ya. Siswa diminta masuk sama ya. Ini juga harus kita daftarkan sebagai siswa ya. Nah, ini sebagai siswa. Skip aja ini. Nah, ini tampilan di siswanya seperti ini. Ini bisa juga digunakan di handphone ya. Ini slide-nya ada 5, nanti muncul di tampilan siswa slide 1 sampai 5. Ini sudah akun siswa. Oke, kita kembali ke akun guru. Nah, ini sudah ada yang bergabung satu siswa, maka bisa kita mulai kelas. Tinggal kita mulai kelas. Nah, ini kelasnya sudah mulai ya. Nah, kita bisa memantaunya di sini untuk masing-masing slide ya, slide berapa kita pilih saja. Nah, ada respon apa tidak, aktivitasnya sedang mempresentasikan, melihat respon, mengunci layar, jadi layar bisa kita kunci. Terus N untuk mengakhirinya. Kalau kita lihat di Google Slide tadi ya, seperti ini ya. Jadi nanti dari Google Slide akan diarahkan untuk membukanya di Peerdeck ini, aplikasi Peerdeck ini. Jadi disinilah kita bisa memantau ya. Nah, di sini yang saya namakan pembelajaran yang interaktif, ada interaksi ya. Nanti kalau aktifnya siswa nanti ya melakukan aktivitas dari situ, kita bisa pantau. Baik, kita akan, ini sudah sedang mempresentasikan ya,
masukkan lagi siswa ya. Kita paste tadi linknya. Ini kita paste. Jadi siswa cara daftarnya seperti ini ya, harus memilih akunnya, baru bisa. Linknya kita berikan baik itu melalui Google Classroom maupun WhatsApp. Ini bisa rekan-rekan praktekkan ya, kembangkan sesuai dengan materi dan pelajarannya. Oke, masih proses menunggu, kita lanjut skip. Nah, di sini siswa juga akan melihat slide-nya ya, sesuai slide yang kita buat di guru ya. Nah, di pembelajaran pertama ini kita akan membuat sebuah slide atau mengawali pembelajaran. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita harus bisa memunculkan ide atau gagasan dari siswa atau menumbuh kembangkan budaya literasi membaca, baik itu semua literasi digital, nomor dan lain sebagainya berupa media video, suara atau gambar atau yang lain. Nanti di langkah pertama ini adalah untuk memotivasi, memancing siswa supaya dia mau ya menarik atau tertarik untuk mengikuti materi pembelajaran yang sudah kita rancang. Jadi di sini tujuannya adalah untuk penggalian ide informasi ya di siswa. Jadi siswa nanti mencari informasi apa, membaca apa, menonton apa, nanti itu namanya adalah aktif, pembelajaran yang aktif ya. Kalau nggak ada media maka siswa tidak akan ada aktifnya ya. Tidak ada aktivitas. Jadi guru bersifat fasilitator di sini ya, tidak hanya ceramah saja. Nah di sini contohnya, tonton video ini, siswa disuruh nonton ya, siswa disuruh nonton. Ini masuk ke YouTube ya, karena videonya kita ambil dari YouTube. Nah itu sudah bisa ditonton untuk videonya, kita close saja. Nah nanti siswa menonton video atau mengamati gambar atau membaca cerita atau apa saja ya untuk pengantar ke materi ya, mendapatkan ide gagasan. Nah dari ide gagasan itu, nah kita harus arahkan dengan cara mereka harus menuliskan idenya atau pendalam ini materi, misalnya pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan manusia. Nanti di sini siswa menuliskan dari hasil dia mencari informasi, menggali ide informasi, dia harus bisa menyajikannya ya, menuliskannya atau mengarsipkan idenya ya, dituangkan, bisa nanti berupa tulisan atau gambar ya. Jadi ini untuk menuangkan idenya ya. Setelah memunculkan ide, mereka harus menuangkan idenya di sini. Bisa lewat pendapat atau pertanyaan tentang materi yang tidak tahu. Misalnya, menurut saya pemanfaatan bioteknologi sangat bermanfaat bagi kita atau manusia karena apa? Nah, berikan alasannya. Terus pertanyaannya yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana ya titik
munculkanlah pertanyaan yang ilmiah bagaimana, atau misalnya seperti apa ya. Jadi siswa dituntun bertanya secara ilmiah ya, misalnya bagaimana, seperti apa prosesnya atau langkahnya. Ini kita pastikan ya, kita instruksikan melalui Google Meet ya, yang seperti ini. Nah, kalau sudah nanti bisa kita kirim nanti ini ya. Nanti ini klik centang slide 1 sampai 5. Nah, ini sudah dicentang, nah, bisa. Kenapa ini belum lanjut? Nah, kita cek. Ini kan kegiatannya masih dipantau gurunya ya, baik lewat Zoom, lewat Google Meet ya, maupun Zoom, baik melalui slide juga. Nah, di sini gurunya ya. Ini karena ini ada respon 1 dari 2 pertanyaan ya. Bisa dilihat nanti ya soal responnya. Nah, menurut saya penerapan metode karena bagaimana, seperti apa. Ini pertanyaan siswa. Nanti kita bahas. Nah, kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang penting terhadap materi, yang nyambung ke materi. Jadi seperti ini responnya siswa. Oke, ini kalau ini tampilan ke berikutnya belum muncul karena slide pertama kita sembunyikan, kita maju ke slide kedua. Nah, setelah menggali informasi ide literasi, membaca, menonton, nah kita harus bisa menguji pemahaman tentang teori, tentang pengetahuan yang sudah mereka dapatkan. Nah, kita harus mengujinya. Kadang kita menguji siswa, tapi siswa tidak dibekali dengan pengetahuan awal. Nah, itu salah ya. Kita harus membekali dulu siswa dengan pengetahuan dan teori awal yang dia tahu, yang kita berikan arahannya atau salurannya melalui media pembelajaran ya, seperti itu. Nah, kita uji teorinya dengan membuat soal atau pertanyaan atau kuis. Nah, kita lihat di siswa lainnya. Oke, nah ini sudah muncul kan. Nah, siswa yang ini, yang siswa 2 misalnya ini menjawab, mana komponen untuk memotong gen pada teknik rekayasa genetika. Nah, siswa mikir di situ kan. Nah, dia akan mengingat kembali videonya ya. Dia akan mengingat kembali videonya yang sudah dia tonton. Oke, nanti siswa bisa menjawabnya, terus mengirimkannya ya, prosesnya. Ini contoh saja. Benar salahnya nanti kita akan tahu gurunya ya. Kenapa tidak bisa menuju slide berikutnya? Ya, karena dikunci ya. Oke, kita kembali ke tampilan guru. Nah, ada respon. Kita lihat responnya. Nah, dia menjawab ini ya. Satu orang yang menjawab ini. Coba kita lihat siswa yang lain untuk menjawab. Jawabannya saya juga masih cari ya. Jawabannya saya juga masih mencari apa. Katakanlah saya berperan sebagai siswa, masih mikir ini ya. Masih membaca ya literatur atau materi. Nah, tinggal kita pilih seperti ini ya, kita checklist. Kita lihat, nah, ada yang menjawab endonukleus 1 orang. Nanti kita akan tahu berapa banyak orang yang menjawab betul, yang salah dari bar ini yang muncul ya. Nah, kita bisa memberikan feedback. Inilah yang namanya pembelajaran refleksi ya, dari hasil siswa kembali ke siswa, kita perbaiki, kita setelah diinteraktifkan kita reflektifkan ya. Nanti setelah kita reflektifkan, kita kolaboratifkan atau kita inovatifkan. Nah, seperti ini prosesnya ya.
Nah, ini nah, kita sembunyikan lagi. Nah, kalau kita ingin tidak mengunci, tinggal klik saja ini, unlock screen, kita lihat tampilan siswa. Nah, gurumu sudah mengunci jawaban, jadi tidak bisa menjawab 2 kali ya. Nah, ini sudah dikunci, sudah mengunci jawabannya, sama jawaban yang terakhir tadi ya, sudah dikunci, mengunci layar, jadi nggak bisa lagi jawab. Kita buka lagi kuncinya ya, seperti itu nih, presenting respon. Nah, terus seperti itu, misalnya ini soal tarik lepas, siswa diminta menarik nama kelompoknya apa jamur apa bakteri ke dalam tabel yang kita sediakan sesuai dengan nama mikroorganismenya, ataupun siswa menarik atau mengisi nama produknya. Ya, teknisnya nanti bisa kita gunakan teknis lain yang untuk soal tarik dan lepas ini. Kalau di Peerdeck mungkin belum bisa ya, karena ini aksesnya masih free. Nanti kalau akses premium bisa kita lakukan ya, atau menggunakan aplikasi lainnya yang bisa menggunakan soal ini ya. Berikutnya ya, di sini bagaimana di slide-nya sama ya, ini cuma untuk membuat feedback-nya saja ya. Oke, ini kita lanjut. Nah, setelah itu kita harus membuat siswa berpikir kritis ya. Critical thinkingnya harus kita munculkan melalui studi kasus, misalnya dibuat sebuah permasalahan atau kasus di mana siswa harus memberikan solusi atau mencari solusinya secara bersama-sama atau kolaboratif, bisa dengan kelompok nantinya atau dengan tim. Nah, misalnya salah satu contoh pemanfaatan bioteknologi adalah tempe. Nah, ini adalah latar belakangnya, terus dengan alasan ini tetapi ada masalah, yaitu sulitnya mendapatkan tempe atau kedelai. Di sini mungkin bukan harga tempe tapi kedelai tinggi. Bagaimana solusinya? Nanti siswa bervariasi menjawabnya. Mengatasi masalah ini bisa memberdayakan petani lokal untuk mau menanam kedelainya ya, seperti itu. Ini enggak ada jawaban, kalau yang tadi kan yang kedua ada 2 jawaban ya. Oke, kita nah ini simpulkan pelajaran hari ini, termasuk umpan balik, feedback atau refleksinya. Tinggal kita masuk ke sini, jawab ya. Apa kesimpulannya dari aktivitas pembelajaran hari ini ya. Nanti masing-masing kesimpulan atau ini bisa kita tindak lanjuti ke setiap siswa dengan kita buatkan laporannya melalui Google dokumen yang otomatis nanti terbuat ya di Google Drive kita ya. Ini bisa kita layarnya ya, kita tampilan full ya. Oke, itu ini bisa nanti kita oke kan ya. Jadi slide-nya sudah kita bagikan, sudah diisi. Jadi itulah feedback yang untuk slide-nya muncul, nanti pertanyaannya muncul dari slide-nya ini untuk menjawab dari pertanyaan slide. Jadi seperti itu prosesnya ya. Oke, kita kembali ke sini. Kita kalau sudah selesai, ini masih ada yang terakhir. Oke, mungkin bisa kita buatkan nanti untuk inovatifnya atau kolaboratifnya, siswa diminta untuk membuat laporan hasil pembelajaran tersebut dalam bentuk produk jadi, ataupun membuat sebuah produk yang mereka pilih tentang materi bioteknologi ini, baik itu
tem produk tempe misalnya, produk apa oncom, nanti mereka harus mengambilkan videonya, ya, di mana dalam videonya itu berisi laporan lengkap, terdiri dari seperti yang saya ini belum saya bagikan tadi slide-nya, belum saya ketik ya, jadi lupa. Nanti di sini disuruh membuat sebuah produk lengkap sebagai hasil akhir, itu tugas akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya sudah kita lakukan, aktif, penambah aktif, interaktif, interaktif, inovatif. Nah, hasil produk yang sudah mereka kumpulkan dalam beberapa minggu bisa kita buatkan atau kita masukkan tugas terbaik atau portofolio terbaik di sebuah museum, katakanlah, atau galeri, katakanlah, atau perpustakaan digital, katakanlah, melalui Google Slide juga yang bisa diakses oleh siswa sebagai pengakses lihat saja. Nanti mereka bisa melihat hasilnya dipajang, ya, dipajang, ya, nanti kita bagikan galeri apa, tugas apa sebagai arsip, ya, atau dokumen portofolio bisa juga kita tampilkan nanti di Google Slide atau website sekolah. Jadi siswa merasa ada penghargaan, ya, ada rewardnya. Jadi kita pembelajaran perlu diberikan reward supaya siswa termotivasi, ya, saling memperbaiki diri, berlomba-lomba menjadi juara dengan sehat. Nah, misalnya nanti muncul pajangan lab galeri apa, tugas apa. Nah, di sini nanti bisa kita buatkan seluruhnya bisa berupa tugas per siswa, per orang, atau kelompok. Kalau kelompok bisa kita namakan, misalnya di sini nama orangnya siapa saja, ya, nama orangnya siapa saja. Itu nanti ini kita linkkan, ini kan tampilan halaman awal slide, yang bisa kita linkkan ke masing-masing hasil kiriman siswa berupa foto atau video. Nah, caranya tinggal klik kanan, kita pilih gambarnya, ya, misalnya ini, nanti kita buat gambarnya ini, tinggal kita linkkan kemana, ke slide nomor berapa, slide 1 atau slide berikutnya, ya, seperti itu. Itu caranya. Terus setelah selesai, tinggal kita end kan presentasi ini, ya, kita end kan. Nah, di sini bisa kita atur, ya, full screen, ya. Nah, bisa kita nyalakan turn on student base, ya. Coba kita cek sini, ya. Kita oke kan, coba. Nah, student base stop, student base apa ini, oke, kita kembali. Nah, ini student base statusnya, ya, sudah berubah. Oke, student. Nah, nanti bisa kita lihat, ya, rekan-rekan pelajari sendiri, eksplorasi, ya, dieksplorasi sendiri. Itu untuk mengeksplorasinya. Kalau new prom ini apa? Nah, ini prom, memulai kelas, tinggal dibaca,
ya. Hmm, Terus apron, baca saja, ada macam-macamnya di sini ya, pilihan dan masalah. Saya juga belum banyak mengeksplorasi di sini tadi, menggambar ya. Tampilannya yang bisa kita pilih ya, jendela-jendela diagram. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita end kan presentasi. Ya, kita akhiri. Namanya apa ya? Sesi misalnya hari keberapa, hari tanggal save ini season. Ini kita namanya hari berapa, tanggal berapa ya untuk sesi ini, apa materi apa ya bisa kita buat atau KD apa, tinggal kita save season. Ini sudah diakhiri. Kita diminta merefleksikan dan mereviewnya. Jadi nanti kita bagikan ke masing-masing siswa secara individu atas jawaban yang sudah mereka kirimkan, yang sudah mereka lihat, untuk diberikan feedback umpan balik tindak lanjut ya. Nah, kita ingin kemana men-share-kannya. Nah, ini saya pilih ke dokumen atau ke classroom, kita pilih ini ya, kita pilih ini, nanti ada linknya juga di situ, terus kita publish. Ini akan membuat Google Dokumen untuk masing-masing siswa, jadi otomatis dibuatkan Google Dokumen dengan nama mereka sendiri dan di-share-kan ke siswa secara otomatis setiap dokumen tersebut ya. Nah, tinggal kita publish ya, kita publish saja, kita pilih akunnya ini. Oke, oke, izinkan. Nanti kita lihat di Google Drive, nanti sudah terbuat ya. Ini untuk linknya bisa kita ambil, kita bagikan, bisa kita share juga ke Classroom. Nah, linknya ini kita share linknya ya, kita share linknya, share ke Classroom, bisa suruh memilih kelasnya nanti kelas berapa. Nah, pilih kelas, misalnya kelas berapa. Kelas ini, pilih tindakan. Nah, di mana kita masukkan, apakah di tugas atau pengumuman. Nah, buat pengumuman misalnya ya, di pengumuman bisa kita buka, terus kita posting. Nah, ini posting, nanti siswa yang ada di kelas tinggal mendownloadnya hasilnya. Seperti itu proses dan prosedurnya. Nah, tinggal kita lihat ya, kelas. Ini sudah masuk ke kelas ya. Nah, ini sudah masuk ke kelas. Kita lihat di siswa ya. Di siswa ini postingannya sudah masuk di Classroom. Suruh mendownload. Siswa tadi kita masuk ke Classroom siswa. Kita buka. Classroom ya. Classroom siswanya masuk. Nanti di Google Drive gurunya juga ada itu ya, filenya, Google dokumennya yang bisa kita edit, kita berikan komentar umpan balik ya. Oke, seperti ini. Kita buka kelasnya. Ini di kelas 7.1 ya, ada pengumuman baru sini.
Oke, kita lihat daftar tugas ya. Daftar tugas kelas 1. Oke, tidak ada di sini ya, karena ada apa enggak ya, kita update, coba masuk ke kelas, masuk. Nah, ini ada ya, masuk ke forum, pengumuman itu masuk ke forum. Kita buka saja, ini tampilan siswa ya, ini tampilan siswanya. Ini sudah nama sendiri ya, namanya akun wali kelas atau nama siswa saya buat. Nah, ini otomatis. Nah, ini bisa dibagikan ya. Oke, ini tadi yang dia jawab ini. Nah, ini masih terekam, ada arsipnya. Inilah yang saya namakan laporan hasil pembelajaran untuk masing-masing siswa secara apa namanya, setiap selesai sesi untuk pembelajaran. Oke, kita lihat akun guru di sini di Google Drive. Nah, kita lihat di folder feedbacknya ya, kita lihat di Google Drive, kita pilih yang terbaru. Oke, kita pilih. Nah, ini adakah folder yang otomatis dibuat atau nah, ini sudah ada 2 dokumen dari wali kelas, dari itu nama akun-akunnya itu belum respon. Kita buka ya, kita buka. Jadi nanti masuk ke Google Drive ya, semua laporan hasil dari aktivitas kegiatan yang siswa lakukan tadi ya. Nah, ini tinggal kita beri masukan, feedback, tindak lanjut ya. Kita lihat keaktifannya dalam bertanya bisa muncul di sini ya, di kegiatan pertama misalnya kita rancang, kita desain pembelajarannya sesuai dengan slide-slide tadi ya. Nah, ini sudah akses dibagikan ya, dengan siapa, ada 2 orang ini ya. Nah, ini dia menjawabnya. Nah, dia memilih, ini pilihannya endok ya, respon benar salah, nanti kita berikan komentar atau apa ya di sini. Seperti itu, nanti kita bagikan lagi atau nanti sudah otomatis nyambung atau berbagi dengan guru dengan muridnya di sini. Kita lihat aksesnya ini sudah 2 arah ya. Seperti itu, saling sharing. Kita lihat di Google Drive ini pemiliknya siapa ya. Pemiliknya tetap saya, berarti ada di folder ya, folder. Nah, ini foldernya saya buat tadi masih kosong folder ini ya. Nah, ini take away, memberi tanggapan ya, hasilnya. Ini namanya, sesinya, hari, tanggal atau materinya atau pertemuannya, apa isinya, berapa siswa, bisa kita lihat di sini di folder ini ya. Nah, ini ada 3 siswa di sini. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.